Dr. Nela Luki Esfil M. Hum. Kita berikan tepukan yang paling meriah ibu-ibu. Oke. Kok gitu kalian lihatnya? Ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayat. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Haji John Erizal SEMBA selaku anggota MPR RI yang alhamdulillah beserta ibu, yang alhamdulillah tadi udah menghibur kita Bapak Ibu ya, udah nyanyi juga. Bahagia Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Haji Sunaryo. Papi, ini orang tua saya Bapak Ibu, sudah sangat lama sekali berkenalan dengan beliau, dengan sosok Pak John Erizal. Berikut istri, kemudian Bapak Dr. Haji Sunaryo beserta Ibu Dr. Haja Seriana, yang alhamdulillah kita doakan kedua pasangan ini insya Allah semoga panjang umurnya, amin. Kedua pasangan ini berkah berlimpah, amin. Allah kabulkan segala hajatnya, amin. Allah sakinahkan seluruh kehidupannya, amin. Dan jujur Bapak Dokter, dengan Bapak Dokter saya sangat bahagia hadir di tengah Bapak ibu-ibu semua kesempatan yang berbahagia ini. Saya ceramah sudah 20 tahun Bapak Ibu, 20 tahun saya ceramah. Saya salut sekali dengan dua sosok ini. Karena kenapa? Yang mereka dukung adalah majelis taklim. Takbir. Majelis taklim, betul? Yang diundang adalah Ustazah Nela, betul? Sampai paham. Oke, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Ikatan Keluarga Sakinah Dumai, yang saya hormati Ketua Laski Provinsi Riau Bapak Dr. Andus Haji Yusri Mangka, yang kami hormati Wali Kota Dumai pada masanya yang alhamdulillah Bapak telah tersambung masih, tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Ketua LAM yang Masya Allah Tabarakallah, Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, serta ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah Bapak Ibu saya rasa beruntung sekali dipimpin oleh dua sosok yang ada di depan kita ini, Masya Allah. Bahagia Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan yang meriah, amin. Masya Allah ya. Ini saya tadi nyampe, saya bilang sama Ibu Sherly, Bu ini ngeri Ibu, mall di kapling nih, mall di kapling untuk majelis taklim. Masya Allah tabarakallah, takbir. Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak Dr. Haji John Erizal SEMBA beserta Ibu, serta Bapak Dr. Haji Sunario beserta Ibu yang saya sayangi karena Allah, dan ibu-ibu semuanya. Tadi saya tengok dari ujung sana sampai ujung sana, Masya Allah, Tabarakallah, semuanya ini wajah-wajah ahli surganya Allah, amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, pagi ini maaf, sore ini kita tidak ingin panjang-panjang. Nanti kalau panjang pula tabligh akbarnya, ditanya pula sama anak di rumah, apa ceramah ustazah tadi mah? Nggak jelas dok, yang penting coklat bajunya. Itu pula. Jadi kita tidak usah panjang-panjang, yang penting ada yang kita bawa pulang. Insya Allah sore hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana caranya hati kita menjadi hati yang tenang. Mau? Mau? Baik, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semua orang itu pengen tenang, betul? Saya pernah nanya ke nenek-nenek, Nek, gimana Nek cara agar hati kita ini menjadi hati yang tenang? Dia bilang, tak tahu nenek, nak udah segini umur nenek tak tenang juga itu nenek, katanya. Sekarang coba jawab ibu-ibu, masalah dalam hidupnya ada nggak? Ada nggak? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Masalah dalam hidup ini tidak ada. Masalah dalam hidup ini nggak ada. Kenapa kita punya banyak masalah? Gini ceritanya Bu. Hidup kita ini dibagi dalam 3 waktu. Waktu sekarang, bahasa lainnya, bahasa kampung saya adalah now, sekarang. Atau bahasa lainnya adalah al-an, kehidupan sekarang. Itu waktu yang pertama. Yang kedua adalah kehidupan masa yang akan datang, betul? Bahasa lainnya adalah future, al-mudhari'. Dan kehidupan yang ketiga adalah di masa lalu. Ada berapa? Sekarang, masa depan, dan masa lalu. Sekarang, masa depan, dan masa lalu. Kenapa kita tidak bahagia, nggak tenang hidupnya? Karena kita hidupnya sekarang cuman suka-suka mikir masa depan, yang masa depan itu sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya lebih paham, saya jelaskan. Ada jemaah ketemu dengan saya, Pak Dokter. Jadi beliau mengeluhlah Pak dengan saya. Ustazah, iya, saya ini ada masalah besar Ustazah. Apa masalah Bapak? Apa masalah Ibu? Depan-depanan. Bulan depan Ustazah, saya harus bayar SPP anak. Terus bulan depan Ustazah, kayaknya suami saya PHK. Terus bulan depan Ustazah, saya harus bayar kontrakan. Terus saya tanya, jadi sekarang masalah Ibu apa? Itu masalah saya Ustazah. Bulan depan saya harus bayar kontrakan. Bulan depan saya harus bayar SPP anak. Bulan depan kayaknya suami saya PHK. Saya tanya lagi, jadi masalah Ibu sekarang apa? Itu masalahnya Ustazah. Ini ya Ustazah, apa? Bulan depan itu masalahnya Ustazah. Saya bilang, Bu, saya tanya masalah Ibu sekarang apa? Ya itu Ustazah, Bu. Itu masalah Ibu bulan depan yang belum tentu terjadi. Tinggal Ibu doakan dan Ibu usahakan. Sekarang masalah Ibu apa? Kalau sekarang nggak ada Ustazah. Coba buka dompetnya, ada duit nggak? Tengok rupanya ada 200.000. Jadi sekarang masalah Ibu apa? Kalau sekarang nggak ada Ustazah. Kenapa dia pusing? Karena dia mikir yang belum terjadi. 2 bulan saya diamkan Bu. Setelah 2 bulan nggak nelpon lagi saya. Akhirnya saya telepon beliau. Bu, kenapa? Masalahnya gimana? Kok nggak nelpon lagi? Ustazah, rupanya suami nggak jadi PHK ada Ustazah. Rupanya SPP anak ada beasiswa Ustazah. Rupanya kontrakan bisa bayar separuh Ustazah. Wah, kan nggak ada masalah. Padahal lampu nggak landok 3 bulan Ustazah. Kenapa sih suka memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sehingga kita cepat tua dan nggak penting. Bayangkan mau jemur pakaian, kalau hujan gimana ya? Kalau hujan gimana ya? Kalau mau jemur pakaian kalau mendung gimana ya? Kalau mendung belum jemur lagi udah ngomong kalau mendung. Paham? Bu, masa depan itu haknya Allah. Jangan pikirkan haknya Allah. Tugas kita adalah lakukan yang terbaik sekarang. Do the best now. Paham tuh? Itu
bahasa kampung saya soalnya. Kita kan beda negara ini. Suka mikir hal yang belum terjadi. Ya baru mau mengingatkan teman, kalau dia benci gimana ya, kalau dia benci gimana ya. Anda jadilah, enggak jadi. Bayangkan, sehingga kita nggak tenang. Maka masa depan adalah hak Allah. Kalau hati kita pengen tenang, lakukan yang terbaik sekarang. Ke depan jangan pikirkan. Kalau ada anak yang maksiat, suka melawan, doakan, diingatkan. Oh ustazah, kalau begitu anak saya nanti lama-lama nanti dia jadi anak bandel. Tidak, manusia bisa berubah. Anak yang bandel sekarang bisa jadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang menjadi anak yang lebih beriman dibanding kita, betul? Hanya doakan dan usahakan. Suami yang sekarang maksiat, tak mau disuruh sholat, tak mau disuruh puasa, ingatkan, doakan. Karena bisa jadi 10 tahun lagi dia lebih taat dibanding kita, betul? Maka jangan pernah remehkan pelaku maksiat, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang paling taat. Dan jangan pernah menyombongkan diri kalau kita taat, karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi ibu-ibu, apapun kondisi takdir ibu sekarang, terimalah. Ya, jadi jangan suka memikirkan hal yang belum terjadi. Kenapa? Karena kalau memikirkan hal yang belum terjadi, itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Paham? Supaya kita tenang. Udahlah, baru macet. Kemarin saya jam 2 malam, jam 2 siang ceramah di Pekanbaru. Karena saya nggak bisa hadir, saya minta gantikan dengan salah seorang ustadz. Saya bilang, Ustadz, bantu saya hadir jam 2 siang di sini. Jam 1 siang beliau nelfon saya, Ustazah, kalau hujan gimana Ustazah? Belum lagi hujan Pak. Bayangkan tuh, gelisah sekali hidupnya. Jam 1:30 siang dia udah naik motor, kemudian kelihatan macet. Ustazah, ini macet, kalau nggak sampai gimana ya? Coba dulu Pak, kata saya. Jadi otaknya terlalu pintar, dia mikir yang belum terjadi. Kalau macet ya udah macet aja. Kalau sampai alhamdulillah, jemaahnya nunggu alhamdulillah. Kalau enggak ya udah pulang, selesai. Ngapain kita harus mikirin hal yang belum tentu terjadi, betul? Oh, banyak kali kalau-kalaunya. Maka seorang filosof pernah berkata, manusia ini terlalu banyak mikir, lebih banyak mikir dibanding profesor, dan bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Maka kalau ibu-ibu ini mau tenang, saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan banyak pikiran. Ini wajah penuh luka nih Pak Dokter. Ini saya lihat wajahnya penuh luka. Oh, enggak ya. Iya, jangan banyak pikiran. Ada anak yang melawan, ya udah sekarang dia melawan. Bisa jadi 10 tahun lagi dia menjadi anak yang paling taat. Amin. Kemarin saya ceramah di Panti Jompo di Pekanbaru. Baru saya mulai salam mereka udah menangis. Belum saya ngomong apa-apa, saya baru mulai salam. Nggak jadi saya ngomong salam. Semuanya pada menangis. Setelah saya tanya kenapa menangis, karena nengok muka saya ingat anaknya. Jadi wajahnya ini 33.000 Bapak Ibu. Saya ingatkan kepada mereka gini, orang tua saya yang ada di sini, saya sampaikan tidak usah banyak pikiran. Kita di sini di Panti Lasya ini bersama-sama. Apakah orang yang di luar bersama anaknya bahagia? Belum tentu. Belum tentu, betul? Apakah orang yang di luar di sana bersama anaknya bahagia? Belum tentu. Maka terima takdir kita, agar takdir kita agar hati kita tenang. Kemarin juga ada yang bilang sama saya, Ustazah, saya itu pengen punya anak banyak. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya tua, anak saya merawat saya. Saya bilang salah. Ibu semuanya, jangan berharap kalau ibu tua anak yang merawat ibu. Harapan boleh, jangan terlalu besar. Kenapa? Kita membesarkan anak bukan untuk dia merawat kita saat kita dewasa, saat kita tua, bukan. Tapi karena itu ibadah. Karena banyak faktanya orang tua sudah tua justru tak dirawat oleh anaknya. Jadi ikhlas sajalah, niatkan ibadah. Apapun takdir kita, terima. Jangan banyak pikiran, ke depan kita nggak tahu. Yang penting lakukan sekarang yang terbaik. Insya Allah. Oke, itu kunci pertama, betul? Jangan banyak pikir. Yang kedua, mau cara hati tenang yang kedua? Yang kedua, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah,
dengan manusia saya mesti sampaikan. Bab ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita bisa, insya Allah ini enak. Dengan manusia, usahakan jangan sekali-kali membuat orang tersinggung dengan kata-kata kita. Hati-hati dengan kata-kata. Saya itu suka pusing. Ada orang yang bahagia kalau bisa menjatuhkan lawannya. Suaminya marah, dia ngegas lagi. Dibelalakkan suami mata, dia belalakkan dadanya. Dimarahin sama suaminya, lalu kemudian dia melawan lagi. Siapa yang menang itulah paling hebat. Ibu-ibu, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hati-hati, jangan bangga jika kita menyakiti orang. Karena segala yang tidak diminta maafkan di dunia akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Khalid bin Walid setiap keluar rumah selalu berdoa, "Ya Allah, saya keluar rumah, saya berdoa semoga lisan saya tidak menyinggung hati orang lain. Kalau saya tambah sedikit Bapak Ibu. Ya Allah, saya keluar rumah, jika bisa lisan saya tidak menyakiti hati orang lain. Kalaulah ada yang harus tersakiti, lebih baik kita yang disakiti. Lebih baik saya yang disakiti. Kenapa? Karena kalau saya disakiti, saya ngerti cara memaafkan orang. Tapi kalau orang saya sakiti, belum tentu dia ngerti cara memaafkan saya. Betul? Maka dibenci nggak apa-apa, asal jangan jadi pembenci. Dikhianati nggak apa-apa, asal jangan jadi pengkhianat. Dilukai nggak apa-apa, asal jangan menorehkan luka di hati orang lain. Sebisa mungkin masyarakat Dumai adalah masyarakat yang sangat berhati-hati. Jangan sampai lidah kita menyakiti hati suami, menyakiti hati anak, membuat sedih orang-orang yang kita sayang, membuat sedih tetangga-tetangga kita, masyarakat majelis taklim kita. Jangan sampai, karena setiap kata kita akan dipertanggungjawabkan. Saya itu bingung ngelihat ibu yang suka marah dengan anak kecil. Itu anak belum balik berakal, tak tahu mana benar mana salah. Ini bisa dicubit, bahkan keluar kata-kata, kelakuan kau macam bapak kau. Nak tutup milik bapak jadinya dia coy. Hati-hati. Kalamul aulad fil ghadab mustajab. Ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Hati-hati. Kalau ibu bilang macam hantu kau ni nak, patutlah anak tu macam hantu. Dikejar sini lari sana, kejar sana lari sini. Memang macam hantu betul. Ayo. Jadi sebisa mungkin kalau hati pengen tenang, maka lakukanlah yang namanya sebisa mungkin jangan menyakiti hati orang lain. Bisa? Bisa? Pandang orang lain dengan kacamata positif. Kalau orang yang negatif, semuanya akan negatif. Saya dulu ceramah, emak saya suka, samping saya itu suka ikut saya kemana-mana. Suatu ketika saya ceramah dengan emak saya, lalu kemudian saya sering nengok tukang parkir perempuan. Di sini sudah ada tukang parkir perempuan? Oh sudah ada ya? Sudah ada ya. Jadi nengok tukang parkir perempuan, mundur, mundur, mundur. Saya bilang sama emak saya, "Mak, mantap kali ibu tuh mak, mau dia mengerjakan pekerjaan perempuan." Gitu. Saya ceramah di pekerjaan laki-laki. Lalu kemudian saya beli Gojek jam 12 malam. "Mak, mantap kali orang Gojek tuh mak. Dia jualan jam 12 malam ngantar makanan. Saya keluar turun ke pasar jam 2 malam pulang dari luar kota. Saya tengok pasar udah buka, orang ngangkat cabai. Mantap kali bapak tuh mak. Jam 2 malam dia udah ngangkat cabai." Saya ceramah di mall, tegak orang tuh 8 jam. "Mak, mantap kali orang tuh mak, kerja 8 jam tegak." Mama saya sebel bu. Apa kata mak saya? "Nah, itu kata kamu mantap. Maksudnya apa? Karena kau yang lihat. Orang lain bilang lihat belum tentu mantap. Gimana mak? Contoh gini," katanya. Misalnya nih, ada tukang parkir perempuan. "Mundur, mundur, mundur." Itulah nak sekolah batang, coba sekolah batang. Pikir-pikir iya juga ya, bahwa bisa kita pandang orang itu dengan tidak baik, betul? Bisa kita pandang dengan baik, betul? Nah, semua tergantung dengan kita. Saya berharap nih, semua jemaah-jemaah yang ada dalam majelis ini, semuanya orang-orang yang memikir untuk tidak menyakiti hati orang lain. Amin. Amin. Oke, terakhir nomor 3, jangan panjang-panjang betul. Nomor 1, pikirkan sekarang, masa depan itu adalah hak Allah. Yang kedua, berusaha untuk tidak menyakiti hati orang. Sebisa mungkin
Jangan nyakitin hati orang. Biar ibu dimarah daripada ibu yang marah. Biar ibu dihianati daripada ibu yang mengkhianati. Insya Allah. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang dapat kita lakukan supaya hati kita tenang? Terakhir, yang ketiga, ini mesti kita lakukan. Apa yang ketiga? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita harus ini udah ada penelitiannya. Harus baca Quran tiap hari. Jadi gini Bu, sudah ada jurnalnya 30 orang yang rajin baca Quran. Dikumpulkan 30 orang yang tak rajin baca Quran. Itu hormon orang yang gak baca Quran jauh lebih tidak stabil sehingga dia cepat marah. Ibu usia berapa nih? 50, 60, gak lama lagi nih Bu. Ini kan, gak lama ya. Usia-usia kayak gini tidak ada pilihan lain selain baca Quran harus tiap hari. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran tiap hari, sampai kapan? Sampai 40 hari. Nanti hari ke-41 kita tinggalkan, baru kita risau. Ketika kita baca Quran tiap hari, tuh hati kita menjadi hati yang tenang. Kemarin ada yang nanya, Ustazah, saya dengan baca Quran kok banyak masalah ya? Saya baca Quran kok masalah nggak hilang ya? Saya sampaikan, baca Quran tidak bikin masalah hilang. Dengan baca Quran, suami yang nyebelin tetap ada, anak yang melawan tetap ada, tetangga yang bikin sakit hati tetap ada, tukang fitnah tetap ada, orang jahat tetap ada. Tapi setidaknya dengan kita baca Quran, kita lebih tenang menghadapinya. Insya Allah. Maka nanti pulang ke rumah cari Qurannya, letakkan Quran itu dekat dengan kita. Jadi jangan letakkan di atas lemari, nanti pos mau ngambilnya ambil aku kursi dulu. Pas naik ke atas lemari, terkunci dah lemarinya, turun lagi ambil kuncinya. Pas naik terjelungkang, ada jadi baca Quran. Gak ada cerita. Hati tenang itulah yang kita cari. Karena dengan baca Quran, hidup kita akan berkah. Apa itu berkah? Tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Insya Allah. Kalau 3 ini saja diamalkan, saya yakin, hakul yakin, semua kita akan lebih awet muda. Amin. 1, pikirkan yang sekarang, masa depan rencanakan aja, jangan diambil hak Allah, jangan terlalu dirisaukan. Yang kedua, berusaha untuk tidak menyinggung dan tersinggung oleh orang lain. Jaga hati terhadap orang lain, insya Allah. Yang ketiga, perbanyak kita baca Quran. Supaya apa? Supaya berubahlah hati kita ini. Ustazah, saya malas baca Quran, boleh nggak? Malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Ya, malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Jangan juga terlalu bersemangat dalam ibadah. Kita nggak perlu semangat dalam ibadah. Semangat atau tidak, tetap kerjakan. Apakah Ustazah Nela semangat terus ceramah? Enggak. Apakah Ustazah Nela semangat terus ceramah? Tidak. Tidak. Karena saya mengerjakan dakwah bukan karena semangat, tapi karena itu harus dikerjakan. So, semangat atau tidak, kita ibadah. Ustazah, gimana caranya sholat duha biar nggak malas? Malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Ustazah, gimana caranya biar semangat tahajud? Nggak usah semangat, kerjakan aja. Kok lambat angguknya? Betul. Iya, nggak bisa. Tabiat iman itu naik turun. Sekarang saya malas, saya baca Quran. Ibu malas, ibu baca Quran. Sama nggak pahalanya? Sama. Ini nggak usah semangat-semangat kali lagi, biasa-biasa aja lah. Yang penting kerjakan dengan konsisten. Insya Allah, insya Allah. Bapak Dr. Haji John Erizal, SE MBA beserta ibu serta Bapak Dr. Haji Sunario beserta ibu yang saya sayangi karena Allah, serta seluruh tokoh masyarakat, alim ulama dan ibu-ibu yang ada dalam majelis ini semuanya. Izin, saya tidak bermaksud menceramahi, sekedar tadi berbagi ilmu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi sebagai penutup, kita harus banyak bersyukur ibu-ibu punya pemimpin seperti mereka. Coba bapak ibu-ibu, mereka adalah pemimpin yang luar biasa, mengumpulkan majelis taklim, itu kan luar biasa, betul ya? Oke. Takbir. Takbir. Semoga kota Dumai ini menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Demikian dari saya, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah.
Semoga sedikit kajian ini bisa kita bawa pulang dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebelum saya pulang, saya mau kasih satu oleh-oleh. Pengen nanti malam tidur nyenyak? Pengen nanti malam tidur nyenyak? Oke, ikuti instruksi saya, semua angkat tangan. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Angkat tangan semua di belakang yang berdiri, angkat tangan semua. Izin angkat tangan Pak, Bu. Oke, yang di belakang angkat tangan Bu. Oke, ya. Izin biar tidur enak ya. Oke, ada yang belum angkat? Satu, angkat tinggi sampai tegang. Lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.